Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anak kelas 10, kita lanjutkan pelajaran kita Mustalah hadis di pertemuan ke-9 atau 10. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Iya karena Allah ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi wa amma syudud. Ini melanjutkan persyaratan hadis supaya bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Ada 5, 3 sudah kita bahas, sekarang yang keempat dari kata. Wa amma syudud anapun utawi syad iku fahuwa mongko utawi syudud iku mukhalafatus siqati, iku oleh nulayani perawi kang siqah. Perawi siqah atau perawi sing iso dipercaya. Al jama' atas siqati ing golongane pira-pira perawi kang siqah. Bi ziyadatin kelawan nambahi au naqsin utawa ngurangi bisanati ing dalem sanad hadis au fil matni utawa ing dalem matan hadis. Wa ammal illatul qadihatu, wa ammal illatu anapun tawi illat atau cacat al qadihatu kang bisa ngrendahake utawa rusak iku fahiya mongko utawi illat qadihah ma yaiku perkara turidu kang anyar teko apa ma lil hadisil maqbuli maring hadis kang bisa diterima bihasbid dohiri kelawan milan dohiri bita'ammuli kelawan angen-angen fi turukil hadis yang dalam piro-piro riwayat hadis ka'ayyakuna kaya yen to ana apa hadis mursalan iku hadis mursal au munqati'an utawa hadis munqati' fayurwa mongko den riwayatake apa hadis muttasilan hale rupa hadis muttasil. Jadi persyaratan keempat dari suatu hadis supaya bisa dikatakan menjadi hadis yang sahih adalah hadis tersebut atau riwayat hadis tersebut tidak terdapat syadz. Nah, syadz itu apa? Syadz itu jika ada suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, perawi yang bisa dipercaya, adil dan seterusnya, tapi riwayat perawi tersebut berbeda dengan kebanyakan perawi yang siqah. Misalnya perawi yang siqah atau yang bisa dipercaya atau yang adil tadi menulis tambahan di dalam sanad atau matan hadis atau mungkin pengurangan, sedangkan yang lain tidak. Nah, riwayat tersebut, riwayat perawi siqah tersebut, satu orang perawi siqah tersebut berbeda dengan kebanyakan perawi yang lain. Nah, riwayat tersebut berarti riwayat yang terdapat syadz. Kalau seperti itu tidak bisa dikatakan menjadi hadis yang sahih. Itu contohnya seperti itu. Terus yang kelima, syarat hadis bisa menjadi sahih itu hadisnya tidak terdapat illat qadihah. Illat qadihah itu hampir sama dengan syadz. Jadi di dalam riwayat hadis itu terdapat penambahan atau pengurangan di dalam sanad dan matan hadis. Misalnya ada suatu riwayat hadis yang riwayat hadis tersebut aslinya itu hadis mursal atau hadis munqati',
kemudian oleh perawi hadis ditambah di dalam sanadnya yang akhirnya seolah-olah hadis atau riwayat hadis tersebut menjadi hadis yang atau riwayat yang mutasil, jadi bersambung mulai awal hingga akhir sanadnya seolah-olah menjadi mutasil, padahal aslinya memang hadis mursal atau munqati'. Hadis mursal atau munqati' itu ada perawi, ada nama perawi yang hilang atau gugur, tidak disebutkan dalam sanad, tapi oleh perawi ditambah nama orang, nama A, B, C dan seterusnya. Ada penambahan yang akhirnya dibaca oleh orang lain seolah-olah hadis itu menjadi hadis yang mutasil. Tapi setelah diteliti oleh ulama, ternyata aslinya hadis tersebut itu riwayatnya mursal atau munqati'. Nah, itu berarti hadis yang terdapat illat qati'ah. Kalau seperti itu contohnya, yang seolah-olah mutasil tadi bukan termasuk hadis yang mutasil, sanadnya tidak mutasil, berarti hadis itu riwayatnya terdapat illat qati'ah karena ada penambahan atau pengurangan dari seorang perawi hadis. Nah, itu 5 persyaratan hadis bisa dikatakan menjadi hadis yang sahih. Sahihnya sahih lidzati. Itu berikutnya, ini contoh, ada satu contoh di kitab Minhatul Mughis ini, contoh hadis sahih lidzati. Misal sahih lidzati, utawi contohnya hadis sahih lidzati, ma yaiku hadis rawa kang riwayatake hu ing ma Al-Bukhari sapa Imam Bukhari min tariqil A'raj saking perawi A'raj an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Laula an asyqa lamun ora yen to muatirake sapa ingsun, muatirake abot ala ummati ngatasi umat ingsun, la amartu mongko yakti perintah sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan nganggo siwak inda kulli sholatin ing dalem nalikane arep nglakoni salat. Contoh hadis sahih lidzati, ada satu riwayat yang contoh satu riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalur gurunya, yaitu perawi yang namanya A'raj dari gurunya yang namanya Abi Hurairah, sahabat, terus dari Nabi. Isi hadisnya hadis tentang siwak tadi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Itu contoh riwayat hadis yang sahih lidzati. Karena dipandang dari segi manapun, baik dari sanad maupun matan hadis, hadisnya sahih. Dari Imam Bukhari, perawinya siqah, adil dan seterusnya, sampai ke gurunya A'raj dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, itu nama aslinya Abdurrahman bin Sa'd. Itu termasuk sahabat pilihan yang semuanya itu siqah semua. Itu dari sanadnya. Dari matan hadisnya juga sahih, karena tidak ada perdebatan oleh ulama sedikit pun mengenai matan hadisnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Itu contoh riwayat atau satu hadis yang sahih. Sahihnya sahih lidzati, jadi benar-benar kualitasnya bagus, baik dari segi matan maupun sanad hadis. Oke, kita lanjutkan. Hasan lidzati. Al hasan lidzati tahu iku nerangake hadis hasan lidzati. Nah, urutan tingkatan hadis secara kualitas yang paling unggul jelas sahih lidzati. Kemudian di bawahnya itu hadis sahih lidzati. Di bawahnya lagi hasan lidzati. Di bawahnya lagi hadis hasan lidzati. Kemudian hadis dhaif. Nah, sekarang yang kedua hasan lidzati. Kenapa kok setelah sahih lidzati diterangkan kok tidak sahih lidzati, kok hasan lidzati dulu? Lah nanti akan diketahui.
karena ada persamaan, nanti ada kejelasannya antara hasan lidati dan sahih lidati. Dua utawi hasan lidati ma yaiku hadis rawa kang riwayatake hu ing adlun sapa perawi kang adil kala kang sithik apa dobtuhu dobite adil dobite perawi muttasil sanati tur kang muttasil sanati sambung sanatnya mulai awal hingga akhir ghairu mu'allin kan tanpa cacat wala syaddin lan tanpa syad. Ini pengertian hadis hasan lidati ini hampir sama dengan hadis sahih lidati. Dulu sudah pernah saya singgung. Ada 5 syarat pokok yang sama dengan hadis sahih lidati, yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil, atau urutannya dari awal, hadis yang muttasil sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang dobit, tidak terdapat syad dan tidak terdapat illat. Ini pengertian hadis sahih lidati dan juga pengertian menjadi pengertian hadis hasan lidati. Bedanya pada perawinya. Kalau hasan lidati, kalau sahih lidati itu dobitnya itu tam atau sempurna. Nah, sekarang hasan lidati perawinya juga harus dobit, tapi dobitnya tidak harus yang tam. Mungkin ada terkadang pernah suatu ketika perawinya lupa. Nah, akhirnya orang tersebut tetap dicatat atau dicap sebagai orang yang dobit, tapi dobitnya tidak sempurna. Nah, akhirnya riwayat hadis orang tersebut menjadi hadis yang sahih juga, tapi sahihnya bukan sahih, tapi hasannya hasan lidati. Tidak bisa sahih lidati karena dobitnya tidak. Nah, ini yang membedakan antara sahih lidati dan hasan lidati. Sebagai contohnya sama, hadis tentang siwak tadi, siwak atau membersihkan gigi. Misaluhu utawi contone hasan lidati ma yaiku hadis rawakan riwayatake ing Mas sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi min tariqi Muhammad bin Amr saking riwayat Muhammad bin Amr an Abi Salamah saking Abu Salamah an Abi Hurairah saking Abu Hurairah anna Rasulullah saat menikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala indahu sabaqan Nabi dawuh kanjeng Nabi laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli sholatin. Sama dengan contoh sahih lidati tadi. Bedanya di sini contoh hasan lidati ini, kalau sahih lidati tadi riwayat Imam Bukhari dari A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi. Kalau laul anasyqa ala ummati yang dibuat contoh hasan lidati ini bukan riwayat Imam Bukhari tapi riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi dari jalur gurunya Muhammad bin Amr, dari gurunya lagi Abu Salamah, dari Abu Hurairah dari Nabi. Jadi karena ada satu nama yang dianggap oleh para ahli hadis, nama perawi tersebut dobitnya tidak sempurna. Siapakah itu? Fa inna Muhammad bin Amrin, monggo sak temene Muhammad bin Amr lam yatasif iku ora persifatan sapa Muhammad bin Amr bidobti kelawan dobit atam nikan sampurna. Lisu ihibdi krono eleke hafalane Muhammad bin Amr, karena hafalane kurang bagus. Oleh ulama ahli hadis sepakat bahwa perawi yang namanya Muhammad bin Amr tidak bisa dikatakan sebagai orang yang dobitnya tam, karena hafalnya kurang bagus. Makanya riwayat hadis ini, riwayat jalur beliau Muhammad bin Amr akhirnya tidak bisa sahih lidati, hanya sampai tingkatan hasan lidati. Padahal hadisnya sama, laula nasyuku ala nabi. Nah, itu yang membedakan antara sahih lidati dan hasan lidati. Ini yang mengatakan Muhammad bin Amr itu dobitnya kurang sempurna para ulama al-hadis, bukan saya. Kalau saya tidak berani.
Gitu. As-shahihu li ghairi. Selanjutnya sahih li ghairi. Huwa utawi sahih li ghairi. Al-hasanu li dzatihi iku hadis hasan li dzatihi. Idza taqawwa nalikane dadi kuat apa hasan li dzatihi bimajihi kelawan tekane hasan li dzatihi min tariqin saking riwayat musawin kang madani li tariqihi maring riwayate hasan li dzatihi au min aksara utawa saking riwayat kang luwih akeh walau adna halis najan luwih rendah tingkatane. Misalnya utawi contone sahih li ghairi iku hadis siwaki hadis kang nerangke siwak al mutaqaddim kang wis dhisik alladzi rawa kang riwayatake hu ing hadis sapa Muhammad bin Amr fa innahu mawasa tamni hadis taqawwa iku dadi kuat apa hadis bimasihi kelawan hadis min dhariqil a'raji saking riwayat a'raj. Jadi yang selanjutnya kita terangkan adalah sahih li ghairi. Nah, sahih li ghairi ditaruh keterangannya setelah hasan li dzatihi karena begini keterangannya. Karena yang dinamakan hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan li dzatihi. Sama. Saya ulang. Pengertian hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan li dzatihi yang menjadi kuat karena ada hadis yang sama dari riwayat lain. Walaupun riwayat lain itu tingkatannya lebih rendah. Saya ulang, hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan li dzatihi yang menjadi kuat karena ada hadis lain yang sama dari riwayat lain, walaupun riwayat lain itu tingkatannya lebih rendah. Seperti contoh tadi, hadis tentang siwak riwayat Muhammad bin Amr tadi adalah masuk kategori hadis hasan li dzatihi. Tapi karena ada hadis yang sama dari riwayat lain, yaitu yang pertama yang menjadi contoh sahih li dzatihi, riwayat Imam Bukhari dari A'raj, itu sahih li dzatihi, hadisnya sama. Akhirnya karena ada riwayat lain itu, hadis tentang siwak riwayat Muhammad bin Amr menjadi hadis sahih li ghairi. Karena ada hadis lain tersebut riwayatnya lebih tinggi tingkatannya. Bahkan di sini tadi, walaupun kalau ada hadis lain pun yang riwayatnya tingkatannya lebih rendah, itu hadis hasan li dzatihi bisa menjadi sahih li ghairi. Apalagi ini ada hadis lain yang tingkatnya lebih tinggi, maka otomatis hadis tentang siwak riwayat Muhammad bin Amr menjadi yang tadinya hasan li dzatihi, otomatis diangkat tingkatannya satu tingkat menjadi sahih li ghairi. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, karena waktu terbatas nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Di simpel saja. Saya akhiri, apabila saya ada kesalahan mohon maaf di pertemuan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.